Malam itu, saat aku sedang antusias menyiapkan meja makan untuk Rea bertemu Dewi, kakakku, dia tiba-tiba menarik tanganku ke sudut kamar dan berkata dengan suara bergetar, "Andi, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku mencintaimu." Aku tertawa keras, mengira itu hanya lelucon konyol dari teman sekamarku selama 6 bulan ini, tapi ketika mata kami bertemu, aku melihat kesungguhan yang membuat jantungku berdegup kencang. Lampu neon di kamar kos kami di Tebet, Jakarta, berkedip pelan karena listrik sering drop. Aroma mie goreng yang baru saja kumasak masih menyelimuti udara pengap. Rea berdiri di depanku, tangannya masih memegang lengan bajuku, wajahnya yang biasanya tenang kini pucat. "Kamu bercanda ya, Re? Dewi lagi dalam perjalanan, dia excited banget ketemu kamu. Aku sudah cerita panjang lebar soal kamu, kerja desainer Grace. Rajin, baik hati," kataku sambil melepaskan tangannya, berusaha menjaga nada santai meski dada terasa sesak. Rea menghela napas panjang, matanya menunduk ke lantai keramik yang sudah aus. "Aku serius, Andi. Sudah lama aku pendam. Aku tahu ini gila, tapi setiap kali kamu bicara soal jodohin aku sama kakakmu, aku merasa seperti ditusuk." Aku mundur selangkah, kepalaku pusing. Kami tinggal bersama di kos 2 kamar sempit ini sejak lulus kuliah 2 tahun lalu. Rea pindah dari Bandung, aku dari Surabaya. Kami berbagi dapur kecil, saling pinjam motor, nonton bola bareng sampai subuh. Aku selalu anggap dia saudara. Keluargaku di Surabaya sering telepon, "Andi, kapan bawa calon pulang? Kakakmu Dewi sudah 28, masih sendiri. Kamu juga 25, sudah waktunya nikah." Jadi ideku brilian, jodohkan Rea dengan Dewi. 2 orang baik, sama-sama lajang, keluarga pasti senang. Tapi sekarang, Rea berdiri di depanku mengaku sesuatu yang tak pernah terlintas di pikiranku. Bel pintu berbunyi. Itu pasti Dewi. Aku buru-buru buka pintu, Dewi masuk dengan senyum lebar, membawa kue dari Surabaya. "Hai Rea, akhirnya ketemu juga," katanya riang. Rea hanya mengangguk sopan, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Makan malam berlangsung canggung. Dewi cerita tentang pekerjaannya sebagai guru di Surabaya. Rea diam lebih banyak, aku berusaha isi kekosongan dengan guyonan. Setiap kali Dewi tertawa dan sentuh lengan Rea, aku merasa ada yang aneh di dada. Bukan cemburu, tapi gelisah. Setelah Dewi pulang naik ojek online, aku duduk di tepi kasur, Rea di seberang. "Kamu serius tadi?" tanyaku pelan. Rea mengangguk. "Ma, Andi. Aku tidak mau bohong lagi. Tapi aku tahu kamu lurus. Aku cuma mau bilang supaya kamu berhenti usahain aku sama Dewi." Malam itu aku tak bisa tidur. Suara kendaraan di jalan raya Tebet masih ramai, klakson ojek dan angkot saling sahut. Aku memandang langit-langit, mengingat semua momen bersama Rea. Dia yang masak saat aku sakit, dia yang antar aku ke kantor marketing saat motor mogok, dia yang diam-diam bayar tagihan listrik bulan lalu karena aku telat gajian. Apakah semua itu lebih dari pertemanan? Aku gelengkan kepala. Tidak mungkin. Aku laki-laki normal. Keluargaku muslim taat, bapak selalu bilang lelaki-laki harus laki-laki. Besok pagi aku akan bicara lagi dengan Rea, bilang itu cuma salah paham. Tapi saat mata terpejam, wajah Rea yang penuh harap itu terus muncul. Pagi harinya, aroma kopi hitam dari dapur kecil membangunkanku. Rea sudah duduk di meja makan, mata agak sembab seperti tak tidur semalaman. "Pagi, Andi," sapanya pelan, suaranya biasa saja seolah semalam tak terjadi apa-apa. Aku duduk di depannya, tangan gemetar memegang gelas. "Re, soal semalam. Kita lupain ya. Kamu pasti capek, atau lagi banyak pikiran kerjaan deadline." Rea tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai mata. "Aku tidak minta kamu balas, Andi. Aku cuma minta kamu berhenti dorong aku ke Dewi. Itu bikin aku sakit.
Aku mengangguk cepat, ingin cepat selesai topik ini. Siangnya aku telepon Dewi, bilang Rea lagi sibuk proyek besar. Dewi kecewa tapi mengerti. Dia kelihatan baik banget kemarin, An. Kamu yakin gak mau coba lagi, tanyanya. Aku jawab sambil pandang ke jendela kos yang menghadap gang sempit penuh jemuran. Nanti deh, Dek kasih waktu. Di kantor marketing di Sudirman, pikiranku tak fokus. Bos minta desain kampanye baru, tapi aku terus ingat tatapan Rea. Pulang sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Rea sudah di kos, lagi duduk di lantai dengan laptop, desain logo untuk klien. Makan malam bareng, tanyanya. Kami pesan nasi uduk lewat aplikasi. Sambil makan, kami ngobrol biasa soal kerjaan, lalu tiba-tiba Rea cerita tentang masa kecilnya di Bandung, ayahnya yang ketat, bagaimana dia pernah merasa berbeda sejak SMA tapi tak berani bilang siapa-siapa. Di sini, di Indonesia, susahan. Orang langsung jude, katanya pelan. Aku diam, tak tahu harus jawab apa. Malam itu kami nonton film di laptop, bahu bersandar. Saat adegan romantis muncul, Rea diam saja. Aku merasa hangat aneh di dada. Besoknya aku usaha lagi jodohkan. Aku atur kencan kopi di Chai dekat Monas. Rea setuju dengan enggan. Aku ikut antar, duduk di meja sebelah pura-pura kerja laptop. Sepanjang obrolan, Rea sopan tapi dingin. Dewi cerita lucu tentang muridnya, Rea cuma angguk. Matanya sesekali mencuri pandang ke arahku. Saat pulang Dewi bilang, Rea baik, tapi kayaknya dianggap tertarik, An. Aku merasa lega aneh, tapi juga bersalah. Di jalan pulang naik motor, hujan mulai turun lagi, Rea duduk di belakang, tangannya memeluk pinggangku lebih erat dari biasa. Hati-hati, An, bisiknya. Malam itu di kos, aku mandi lama, air dingin tak bisa hilangkan gelisah. Aku buka ponsel, lihat foto keluarga di grup WA. Ibu kirim kapan pulang, nak? Bapak tanya terus soal calonmu. Aku letakkan ponsel, pandang ke kamar Rea yang pintunya terbuka. Dia sedang tidur, napas pelan. Aku bertanya dalam hati, kenapa hatiku tak tenang? Apakah ini hanya pertemanan? Atau aku takut mengakui sesuatu yang lebih besar? Akhir pekan berikutnya, Dewi datang lagi ke Jakarta untuk kunjungan keluarga. Bapak telepon pagi-pagi, Andi, tolong jaga kakakmu baik-baik. Kalau Rea memang baik, jangan sia-siakan. Aku jawab iya, tapi perut mulas. Rea tahu rencana ini, tapi tak protes. Kami bertiga jalan ke Taman Suropati, makan sate di pinggir jalan. Dewi tertawa lepas saat Rea cerita lucu soal klien aneh. Tapi aku lihat Rea cuma pura-pura. Saat Dewi pegang tangan Rea sebentar saat nyebrang jalan, Rea langsung lepas pelan. Malamnya di kos, Dewi tidur di kamar Rea sementara aku di kamar sendiri. Aku tak bisa tidur, dengar suara pelan mereka ngobrol. Pagi harinya Dewi bilang, Rea manis banget, An. Tapi kayaknya dia ada yang disembunyikan. Aku pura-pura kaget. Di dalam hatiku bergejolak. Aku mulai iri saat Dewi cerita Rea kirim pesan selamat pagi ke dia, padahal pesan itu sebenarnya untukku juga. Minggu berikut, kantor libur, kami bertiga ke Ancol. Di pantai, angin laut bertiup kencang. Dewi ajak Rea oto bareng, Rea tersenyum tapi matanya ke arahku yang berdiri di belakang. Saat Dewi pergi ke toilet, Rea tarik aku ke pinggir air. Andi, aku nggak tahan lagi. Setiap kali kamu dorong aku ke dia, aku merasa kamu tolak aku. Suaranya bergetar. Aku mundur, kaki tenggelam di pasir basah. Aku nggak tahu. Keluargaku, masyarakat, semuanya bilang ini salah. Rea mengangguk pelan, air mata hampir jatuh. Aku paham. Aku cuma mau kamu bahagia, meski bukan denganku. Pulang malam, hujan deras lagi. Di kos, Dewi tidur, Rea dan aku duduk di ruang tamu kecil. Kami diam lama. Aku tanya, kamu sejak kapan?
Rea cerita dari hari pertama tinggal bersama, saat aku bantu dia bongkar kardus, senyumku bikin dia deg-degan. Aku dengar sambil pegang gelas air dingin yang gemetar. Malam itu aku mimpi buruk, bapak marah besar, ibu menangis, tetangga di Surabaya bisik-bisik. Bangun keringat dingin. Pagi harinya Dewi pulang ke Surabaya, peluk aku erat. Rea bagus, tapi kalau nggak cocok ya sudah. Kamu juga cari yang baik ya, An. Saat motor Rea antar aku ke kantor, aku pegang pinggangnya lebih erat, tak tahu kenapa. Di kantor, bos puji kerjaanku, tapi pikiranku jauh. Aku mulai sadar, setiap kali Rea tak ada, aku gelisah. Apakah ini cinta? Atau hanya terbiasa? Bulan berikutnya, tekanan keluarga makin kuat. Ibu kirim oto calon dari tetangga, anak orang kaya, Andi. Cocok buat kamu. Aku tolak halus, tapi bapak marah. Ia telepon. Kamu sudah 25, jangan bikin malu keluarga. Rea dengar dari kamar sebelah, masuk dan duduk di tepi kasurku. Kalau kamu mau nikah sama cewek, aku dukung, An. Aku mundur. Kata-katanya bikin dada sesak. Aku geleng. Aku nggak mau nikah sekarang. Kami mulai banyak ngobrol malam-malam. Rea cerita perjuangannya sembunyikan diri di kampus dulu, pernah hampir bunuh diri karena bullying. Aku cerita takut kecewakan orang tua yang sudah susah payah sekolahkan aku. Suatu malam, listrik mati total, kami duduk di balkon kecil pakai lilin. Hujan deras, suara petir. Rea pegang tanganku pelan. Aku nggak minta apa-apa, cuma inginkan aku ada di sampingmu. Aku tak tarik tangan. Hangatnya aneh, tapi nyaman. Besoknya kami kerja bareng di kos, Rea bantu desain presentasiku. Saat tangan kami bersentuhan di mouse, aku tak mundur. Perlahan aku mulai terima kenyataan, aku suka Rea. Bukan sebagai teman. Tapi aku takut. Di akhir pekan, kami naik kereta ke Bogor, jalan ke kebun teh. Di sana, jauh dari kota, Rea peluk aku sebentar saat angin dingin. Apapun yang terjadi, aku di sini, bisiknya. Pulang, aku telepon Dewi, cerita samar. Dewi diam lama. Andi, apapun pilihanmu, aku dukung. Tapi hati-hati ya, dunia luar keras. Kata-katanya bikin aku menangis di kamar. Rea masuk, peluk aku tanpa kata. Malam itu untuk pertama kali aku tidur dengan tenang, kepala bersandar di bahunya. Tapi besok pagi pesan dari bapak pulang akhir pekan ini. Ada yang mau dibicarakan soal masa depanmu. Jantungku berdegup kencang. Perjalanan baru saja mulai. Akhir pekan di Surabaya penuh ketegangan. Rumah orang tua di daerah perumahan sederhana, bau masakan rendang dari dapur. Bapak duduk di ruang tamu, muka serius. Andi, kamu sudah besar. Kami dengar dari Dewi, kamu dekat sekali dengan teman sekamarmu itu. Kami mau kamu nikah, bawa calon yang jelas. Ibu menangis pelan. Aku duduk diam, tangan dingin. Rea tunggu di kos Jakarta, pesan tiap jam, kamu baik-baik ya. Malam harinya aku cerita ke Dewi di kamarnya. Dek, aku suka Rea. Lebih dari teman. Dewi peluk aku sudah curiga sejak lama. Tapi bapak dan ibu. Susah. Pagi harinya, saat sarapan, bapak tanya langsung soal Rea. Aku ambil napas dalam. Bapak, Rea orang baik. Tapi, aku mencintainya. Ruangan hening. Bapak berdiri, suara gemetar marah. Kamu gila. Ini Indonesia, Andi. Apa kata tetangga? Apa kata Tuhan? Ibu pingsan sebentar, Dewi bantu. Aku keluar rumah, jalan kaki ke masjid dekat, duduk di teras menangis. Telepon Rea, cerita semua. Rea bilang pulang ke sini, And. Kita hadapi bersama. Aku naik kereta sore itu, hati hancur. Di Jakarta, Rea tunggu di stasiun, peluk aku erat di tengah keramaian.
Kita nggak harus langsung bilang semua orang. Kita jalani pelan, katanya. Tapi malamnya Dewi telepon bapak sakit karena stres. Aku panik, ingin pulang lagi. Rea pegang tanganku. Kamu harus pilih, Andi. Hidupmu atau hidup mereka. Aku menangis sepanjang malam. Pagi harinya aku putuskan kirim pesan ke keluarga, aku mencintai Rea. Aku tetap anak kalian tapi aku harus hidup jujur. Balasan bapak, jangan pulang dulu. Rasa sakit luar biasa, tapi Rea ada di samping, pegang tangan, bilang dek kita kuat. 6 bulan kemudian hidup kami berubah pelan. Aku dan Rea pindah ke apartemen kecil di Kemang, lebih nyaman. Kerjaanku naik jabatan, Rea buka studio desain sendiri. Kami tak lagi sembunyi di depan teman dekat, meski di depan keluarga besar masih hati-hati. Dewi sering datang ke Jakarta, bawa makanan dari Surabaya, peluk kami berdua. Bapak mulai bertanya soal kalian, katanya suatu hari. Suatu akhir pekan, kami berani pulang ke Surabaya. Bapak duduk di teras, wajah lebih tua. Duduk, nak, katanya pelan. Rea duduk di sampingku, tangan kami saling genggam di bawah meja. Bapak cerita perjuangannya, terima, baca buku, bicara dengan ustadz yang lebih terbuka. Aku tak setuju sepenuhnya, tapi aku tak mau kehilangan anakku. Ibu peluk kami, menangis bahagia. Malam itu di kamar lama, Rea peluk aku. Kita berhasil, An. Kami jalan ke pantai Ancol lagi, kali ini berdua saja, angin malam sejuk. Di Bali nanti liburan pertama kami, rencana bulan depan duduk di pantai Kuta saat sunset, tangan bergandengan. Aku sadar perjalanan ini bukan akhir, tapi awal tumbuh. Kami belajar menghadapi dunia yang belum siap, tapi kami siap bersama. Cinta ini mengajarkan aku jadi lebih kuat, lebih manusiawi. Di balkon apartemen malam ini, Jakarta berkelap-kelip di bawah, Rea bisik, terima kasih sudah berani, Andi. Aku balas peluk. Apakah mencintai seseorang yang sama jenis kelaminnya berarti mengkhianati keluarga, atau justru menemukan keberanian untuk hidup autentik? Benar atau salah?